Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan berpresentasi tema yang berjudul satuan atau unit atau level terjemah dan kesepadanan makna. Anggota kelompok 11 yaitu Muhammad Al-Fairuz, Raisya Farhanah, dan Dinanesya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Raisya Farhanah. Yang pertama ada level terjemah. Shuttleworth dan Cowie dalam Hatim dan Mundai 2004 mengatakan bahwa level terjemahan merupakan istilah yang mengacu pada tingkatan bahasa, yang mana bahasa sumber disusun kembali ke dalam bahasa target. Hal tersebut seperti pada bentuk kata dasar, klausa, kelompok kata, dan kalimat. Yang kedua ada Hatim dan Mundai 2004. Membagi unit terjemahan dalam beberapa unit, diantaranya yaitu yang pertama, pendekatan sistematis pada unit penerjemahan. Yang kedua, unit leksikologi. Yang ketiga, unit pemikiran. Keempat, unit terjemahan sebagai pengantar analisis. Dan yang kelima, terjemahan pada level yang berbeda. Ekuivalensi. Ekuivalensi penerjemahan dapat diartikan sebagai unit atau level kesepadanan makna yang terdapat dari hasil penerjemahan. Terdapat beberapa teori ekuivalensi dari para peneliti di bidang penerjemahan yang memiliki konsep yang berbeda-beda. Di antaranya, Nida dan Teber 1982 dalam Mundai 2016. Yang mana membagi ekuivalensi menjadi dua jenis, yaitu formal equivalence dan dynamic equivalence. Formal equivalence memfokuskan perhatikan pada pesan itu sendiri, di mana bahasa target menyerupai bahasa sumber dalam bentuk dan isinya. Sedangkan dynamic equivalence memfokuskan pada fungsi di mana efek dari pesan dalam bahasa sumber diusahakan memiliki kesamaan efek pada bahasa target di mana pembaca akan merasakan seolah membaca teks sumber. Kenaturalan merupakan kunci menurut Nida, di mana tujuan dynamic equivalence adalah menciptakan efek yang natural sedekat mungkin dengan bahasa sumber. Nida dalam Mundai 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinanesya. Selanjutnya ada Newmark 1981 dalam Mundai 2016. Berbeda dengan Nida, Newmark memandang kesuksesan dari efek ekuivalensi itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dan meyakini bahwa itu hanya soal pertentangan loyalitas, di mana akan selalu ada jarak antara bahasa sumber dan bahasa target yang akan selalu menjadi permasalahan dalam teori dan praktek penerjemahan. Karena itu, Newmark menyarankan penerjemahan semantik dan komunikatif dalam mengisi jarak tersebut. Konsep terjemahan semantik dan terjemahan komunikatif ini juga tanggapan Newmark terhadap pikiran Nida tentang padanan formal dan padanan dinamis. Newmark tidak begitu suka dikotomi Nida ini. Menurut Newmark, efek yang padan itu sulit dimengerti, sulit dipahami, dan bersifat ilusif. Tidak ada seorang pun yang dengan pasti dapat mengetahui efek yang diharapkan dari penulis teks kuno sekian ratus tahun yang lalu, karena kita pun sulit membayangkan konteksnya. Karena hasil terjemahan bisa bertahan lama hingga ratusan tahun, kita pun sulit memprediksi efek yang dialami pembaca sasaran pada saatnya mereka membaca sekian puluh tahun lagi. Bagi Newmark, terjemahan komunikatif adalah terjemahan yang berupaya menciptakan ulang efek pada pembaca TSA sedekat mungkin dengan efek yang diperoleh pembaca TSU. Sedangkan
Sedekat mungkin yang dimaksud berkaitan teori NIDA pada kesepadanan efek terjemah semantik adalah terjemahan yang berupaya menghadirkan makna kontekstual PSU sedekat mungkin di dalam TSA dalam hal struktur, semantik, dan struktur sintaksis sepanjang aturan bahasan sasaran mengizinkannya. Next. Fuller dalam Munday 2016. Konsep ekuivalen juga diperkenalkan oleh seorang ahli penerjemah asal Jerman yang bernama Werner Fuller. Fuller dalam Munday mengemukakan jika ekuivalensi berhubungan dengan korespondensi. Korespondensi mengacu pada perbandingan sistem dua bahasa yang sama maupun berbeda yang dideskripsikan secara kontroversi. Ekuivalensi menitik beratkan pada pasangan spesifik antara bahasa sumber dan bahasa target. Lebih jauh, Fuller membedakan 5 tipe ekuivalensi. 1. Denotatif ekuivalensi yang berhubungan dengan unsur ekstralinguistik dari isi teks. 2. Konotatif ekuivalensi yang berhubungan dengan leksikal di mana tipe ekuivalensi ini bisa juga disebut sebagai stilistik ekuivalensi. Ketiga, teks normatif ekuivalensi berhubungan dengan tipe teks. Keempat, pragmatik ekuivalensi bisa juga disebut sebagai ekuivalensi komunikatif yang berorientasi pada penerima pesan. Pragmatik ekuivalensi sangat mirip dengan dinamik ekuivalensi dari NIDA. 5. Formal ekuivalensi yang berhubungan dengan keestetikan teks yang meliputi permainan kata dan fitur-fitur stilistika individu pada teks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Altairus. Kemudian ada teori Mona dan Becker yang membagi jenis ekuivalensi dalam beberapa jenis di setiap levelnya. Di antaranya yaitu kata. Kata dalam mengomunikasikan makna secara keseluruhan, seorang penerjemah perlu untuk decoding unit atau struktur yang memiliki makna tersebut kepada penerima bahasa sasaran. Unit terkecil yang memiliki makna tersendiri disebut dengan kata. Di bawah kata terdapat morfem yang menggambarkan elemen formal minimal makna dalam bahasa yang memungkinkan ada atau tidak makna di dalamnya. Ekuivalensi pada tingkatan kata berkaitan dengan makna yang terikat dalam sebuah kata. Yang kedua ada prase. Prase adalah satuan bahasa yang berupa kata-kata lebih dari kata-kata yang tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh kata lain. Kata-kata tersebut tidak dirangkai secara acak dalam setiap bahasa, tetapi selalu ada batasan atau aturan kata-kata tersebut digabungkan untuk dapat menyampaikan makna. Sebagai contoh aturan dalam bahasa Inggris, determiner tidak dapat berada setelah verba. Hal ini tidak dapat diterima dalam bahasa Inggris. Beberapa pembatasan lebih cenderung mengakui pengecualian dan berlaku untuk satuan kata dibandingkan dengan kelas kata. Pola leksikal setiap bahasa berbeda yang menyebabkan penerjemah mengalami kesulitan. Kemudian ada gramatika. Becker menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan perbedaan kesepadanan atau ekuivalensi adalah perbedaan sistem tata bahasa atau gramatika setiap bahasa, seperti waktu, jumlah, gender, bentuk, visibilitas, pesona, dan lain sebagainya. Tidak ada penyampaian yang ekuivalen atau sama dan objektif untuk setiap bahasa. Kemudian ada teks. Teks dalam menerjemahkan tidak hanya memperhatikan makna dan struktur sintaksis dalam teks, tetapi tema dan informasi yang terdapat di dalam teks juga diperhatikan. Ekuivalensi pada tingkatan teks dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktur tematik dan kohesi. Struktur tematik dibagi menjadi dua, yaitu tema dan rema, yang mana tema merupakan topik dan rema sebagai pesan. Struktur tematik mengacu pada penyampaian pesan dari penulis atau pembicara, berbeda dengan struktur informasi yang mengacu pada sudut pandang pembaca atau pendengar. Kemudian ada pragmatik. Pragmatik merupakan kajian mengenai penggunaan bahasa dalam komunikasi, khususnya hubungan antara kalimat
dan konteks serta situasi di mana bahasa tersebut digunakan. Hal terpenting yang dikemukakan oleh Becker mengenai ekuivalensi adalah pentingnya pengetahuan individu sebagai penerjemah dalam proses penerjemahan. Pertama-tama, penerjemah harus melihat unit dalam satuan lingual terjemahan untuk menyamakan dengan bahasa target. Ekuivalensi Becker memberikan kontribusi dalam studi penerjemahan, terutama pengetahuan mengenai pendekatan sistematik untuk pelatihan terjemahan. Strategi Becker mengenai ekuivalensi penerjemahan lebih spesifik dan lebih luas. Kemudian terdapat teori ekuivalensi terbaru yang dikemukakan oleh Pim. Menurut Pim, ekuivalensi berhubungan erat dengan equal value. Dia juga membedakan natural equivalence dan directional equivalence. Pim memandang equivalence sebagai sebuah konsep dalam penerjemahan di mana hasil terjemahan memiliki nilai yang sama dengan teks sumber. Lebih lanjut, Pim menilai kesamaan tersebut muncul dalam bentuk label, misalnya dua kata diterjemahkan dengan dua kata, kemudian acuan, misalnya contohnya hari Sabtu, hari Jumat adalah hari sebelum Sabtu, kemudian fungsi. Pim juga menjelaskan ekuivalensi memiliki hubungan dengan equal value, yakni nilai yang sama antara bahasa sumber dan bahasa target dalam level bentuk maupun fungsi linguistik. Ia juga membedakan antara natural dan directional equivalence. Equivalence natural merupakan kesetaraan antara bahasa target dengan bahasa sumber secara apa adanya dalam proses penerjemahan. Hal tersebut berkebalikan dengan direksional, di mana seorang penerjemah bebas untuk memiliki beberapa strategi penerjemahan tanpa harus terpaku pada satu teori. Kemudian sintesis. Dalam teori unit terjemah dan kesepadanan makna yang telah dipaparkan oleh para ahli, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan khususnya pada kesepadanan makna atau ekuivalensi. Pada teori Nida, dia berfokus pada pesan dan fungsi. Berbeda dengan Nida, teori Newmark berfokus pada konsep terjemahan semantik dan komunikatif. Adapun dalam teori Kohler, mengacu pada perbandingan antara dua bahasa yang sama maupun berbeda, kemudian dideskripsikan secara spesifik. Dan terdapat juga persamaan antara teori Becker dan Pim, yang berfokus pada fungsi linguistik, walaupun dalam teori Becker memberikan pendekatan yang lebih spesifik daripada teori Pim, yaitu melihat dari aspek gramatikal sampai aspek pragmatik. Pada beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori Becker dan Pim lebih mudah digunakan untuk memecahkan suatu masalah penerjemahan karena teori tersebut lebih fleksibel dan memiliki jangkauan yang luas. Berikut hasil presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.